2 rakaat keras, 1 rakaat nggak kedengaran. Isya juga 2 rakaat kedengaran, 2 rakaat enggak. Subuh sama. Itu asal usulnya atau apa namanya, asbabun nuzulnya bagaimana? Luar biasa ini pertanyaan. Ya, ada ibadah yang memang ta'abbudi. Ta'abbudi artinya tidak dibuka apa hikmahnya. Rasul melakukan itu dan kita menjalankannya tanpa dibuka apa hikmahnya, apa dasarnya. Dan juga tidak dianjurkan, umpamanya kita harus tahu itu. Ada juga ibadah-ibadah yang bisa kita buka dan dibukakan tentang hikmah-hikmahnya. Seperti sholat 5 waktu. Rasul melaksanakan sholat 5 waktu, Zuhur 4 rakaat dengan cara tadi, 4-4-nya sir semua bacaannya, nggak ada yang jaharkan. Asar juga begitu. Beda dengan subuh, isya, maghrib. Ya, ini subuh 2, isya 4, maghribnya 3. Bacaannya dijaharkan. Rasul mencontohkan itu. Dan memang ya mungkin ada alasannya, ada hikmahnya. Tapi walaupun memang kita tidak disuruh untuk mengetahui hikmahnya apa, yang pasti bahwa ketika Rasul melakukan itu, maka kewajiban kita untuk mengikutinya, baik kita tahu apa itu hikmah dan alasannya ataupun tidak tahu. Mungkin ulama-ulama ada yang membuka hikmahnya, cuman saya tidak tahu, belum tahu apa itu hikmahnya. Maghrib, isya, subuh dijaharkan, sementara zuhur, asar disirkan. Ya. Jadi saya belum tahu itu alasannya apa. Tapi yang pasti bahwa di segala apa yang dicontohkan Rasul pasti ada hikmahnya, baik itu yang dibukakan ataupun yang tidak dibukakan. Karena mengandung rahasia ya, pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Ya kayak 2, kenapa dibedakan subuh dengan zuhur? Subuh cuma 2, zuhur 4 gitu ya. Maghrib 3 gitu kan. Enggak sama. Nah, itu ada, tidak disamakan 4-4, semua 2-2, itu pasti ada rahasianya, ada hikmahnya. Pasti ada hikmah dan rahasianya. Dan memang kita tidak diperintahkan wajib untuk tahu rahasianya enggak. Yang diwajibkannya melaksanakannya. Melaksanakan sholat 5 waktu itu sesuai dengan contohkan Rasul. Ataupun ada pun masalah apa hikmahnya, kita tidak wajib untuk tahu, walaupun memang pasti ada hikmah. Dan biasanya suka ada ulama yang membuka hikmahnya. Kenapa 2, kenapa 3, kenapa 4, kenapa jahat, kenapa sir, pasti ada. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi yang pasti bahwa semua yang dicontohkan Rasul, yang wajib maupun yang sunnah, itu pasti ada hikmah-hikmah di balik semuanya. Sekarang aja sudah mulai para ilmuwan membuka hikmah dari siwak, hikmah dari apa tuh, apa namanya, tidur miring ke kanan gitu ya, kemudian makan, duduk, ya, tidak boleh berdiri, minum, tidak boleh. Hikmah-hikmahnya mulai dibuka. Ternyata oh ini. Nah, kita orang mukmin ya hanya mengikuti saja. Pokoknya Rasul begitu kita lakukan ini ya. Nah ternyata para ilmuwan ini penasaran apa sih hikmahnya. Ternyata dibuka, Masya Allah, Rasul bukan dokter, tapi apa yang dilakukannya pas dengan teori kedokteran, pas dengan kesehatan. Luar biasa. Padahal beliau bukan orang dokteran, nggak pernah belajar ke seorang ahli medis, nggak ada ceritanya. Rasul tahu tentang di dalam lautan itu, ya, karena dikabarkan oleh Allah melalui firman-Nya, wahyunya. Ternyata ketika diteliti oleh Allah, betul apa yang disampaikan Rasul itu. Pas dia cari, ini Rasul tahu dari mana ini? Apa mungkinkah Rasul ini pernah menyelam gitu ke dalam lautan? Si ilmuwan ini cari perpustakaan di mana, ada perpustakaan besar, mau nyari apa? Cuma mau cari satu keterangan bahwa Rasul pernah menyelam. Gitu. Nabi Muhammad menyelam, nggak ketemu sumber informasi bahwa Rasulullah pernah menyelam ke lautan. Tapi kok tahu di lautan itu seperti itu? Ini dari mana? Nah, akhirnya disimpulkan, oh betul, berarti apa yang diketahui Rasul itu bukan berdasarkan kajian, penelitian, bukan, tapi langsung diwahyukan oleh Allah. Makanya kita itu dalam hal apa yang dilakukan Rasul,
Yang pasti yang wajib adalah mengikuti. Yang wajib kita ikuti, yang sunnah kita ikuti. Walaupun kita tidak tahu apa hikmahnya. Yang pasti ada hikmahnya. Itu pasti ada hikmahnya. Cuman saya belum bisa membongkarnya ini ya. Membongkar apa hikmahnya di balik sholat yang jahar dengan sholat yang sir. Ya. Tanya masalah seorang muslim itu kan pertama yang harus diketahui itu kan masalah tauhid ya Pak. Itu tauhid itu menyangkut sifat 20 dengan 20 sifat mustahil ya. Kayak dengan ada berarti jumlahnya kan 50 dengan sifat jamin dengan rasul juga. Nah, itu kita misalkan orang muslim itu kan wajib hukumnya. Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui sifat yang jumlah 50 itu apa, Islam kita belum istilahnya sah atau bagaimana hukumnya. Nah, yang kedua masalah zolim. Nah, misalkan posisinya kita yang dizolimi. Nah, kita yang dizolimi ini sikap terhadap orang yang menzolimi kita itu seperti apa? Nah, itu aja. Baik, yang pertama tentang mengenal sifat-sifat Allah. Tadi kita sampaikan bahwa mengenal Allah dengan sifat-sifatnya itu adalah kewajiban. Wajib atas kita untuk mengetahuinya, memahami. Lalu bagaimana kalau orang tidak memahami itu, tidak mengetahuinya? Apakah kemudian keimanannya disangsikan atau tertolak? Ada ulama yang mengatakan orang yang dia tidak memahami satu persatu dari sifat yang 20 itu ya, dan tidak bisa membuat dalil logikanya, argumentasinya, itu dianggap tidak sah keimanan. Walaupun ada yang mengatakan yang penting di hatinya bulat aja Allah sebagai Tuhannya dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya, dan dia mengikuti kepada orang yang dia yakini. Andaikan, tapi asalkan begini, kalau umpamanya dia ngikut kepada pendapat orang, kata kiai, Allah itu ada, dia percaya, meyakini karena kata kiai Allah itu ada. Tapi keyakinan dia, andaikan si kiai itu merubah pendapatnya, dia tidak berubah. Si kiai pas lama-lama lagi berubah lagi pendapatnya. Kata kiainya umpamanya, kiai ini kali setengah kali, bilang Allah tidak ada. Nah, orang yang ikut ini tidak merubahnya, tetap kata saya mau Allah ada, udah nggak ikut lagi. Nah, kalau keyakinan ya, seperti itu, dia ngikut seseorang tapi dia tidak akan berubah. Bahkan lamun dicacat gitu ya, mawak namuan, memang Allah hayab, dipaksa untuk mengatakan Allah tidak ada, tetap tidak berubah. Padahal dia nggak tahu dalilnya. Itu dianggap, ada yang mengatakan iman orang tersebut tetap dianggap sah imannya. Tapi kita ngeri ketika ada ulama mengatakan kalau orang tidak mengenal satu persatu sifat Allah yang 20 tadi dengan yang mustahilnya 20 jadi satu, sifat Rasul yang 4 mustahil yang 4 jadi satu, jumlahnya 50, tidak mengetahui satu persatu, tidak paham maknanya dan tidak bisa membuat argumentasinya secara logika, dianggap tidak sah imannya. Ada ulama mengatakan begitu, berarti akhirnya keimanan kita diperselisihkan antara dianggap iman dan tidak. Lalu bagaimana? Ya mau tidak mau, kita harus menggunakan segala kemampuan kita, otak kita, pandangan kita, hati kita untuk bisa memahami sifat-sifat itu. Wujud Allah ada, mustahil Allah tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya ada langit sama bumi, gitu aja, entengnya. Itu sudah cukup. Apa dalil adanya Allah? Ada langit sama bumi. Kok bisa begitu? Ya iya. Ini langit sama bumi nggak ada yang ngaku. Siapa yang saya yang buat gitu, nggak ada. Sedangkan nggak mungkin ini langit bumi ada tanpa ada yang mengadakan, nggak mungkin. Air aja di sini tadinya nggak ada, kemudian ada yang mengadakan. Ini bangku ini kita nggak tahu siapa yang bikinnya, tapi pasti ada yang bikin. Itu sudah akal kita bicara begitu, logika kita bicara begitu. Sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Langit bumi ini ada, mesti ada yang mengadakan. Dan tidak ada yang mengaku. Lalu mengutuslah Allah utusan menyampaikan bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat ini, Ghafurun, Qadirun, terus sebutkan. Dan itu semua logika masuk.
diterima oleh diri kita. Jadi cukup dengan ilmu itu. Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada. Dalilnya apa? Ada langit dan adanya bumi. Gak mungkin ini langit bumi ada tanpa ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Siapa? Ya Allah yang mengadakan. Sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para utusan yang lain. Kemudian yang kedua terkait bagaimana sikap kita kepada orang yang menzalimi. Ketika orang zalim kepada kita, kita punya hak untuk membalasnya dengan setara atau mengambil hak kita. Punya hak. Yang orang mencuri hak kita. Bagaimana kita punya hak untuk menuntut dia mengembalikan hak kita. Nah, bagaimana kalau umpamanya membiarkan saja, lebih hebat lagi berarti menyimpan buat simpanan nanti di akhirat. Udah, nggak usah ditagih sekarang, buat nanti aja. Kan lumayan tuh. Sekarang mau ditagih saya nggak usah. Sekarang walaupun nggak ditagih, uang saya masih ada, ya kan? Tapi di akhirat kita sangat butuh dengan itu. Nah, ada pilihan. Ketika kita itu orang, kemudian kita menuntut dengan sesuai, silahkan hak kita. Menuntut orang mengembalikan harta yang diambilnya, itu kita punya hak. Kalaupun kita umpamanya, biarkanlah, saya biarkan buat nanti saja di akhirat, ya nggak apa-apa. Kita punya hak untuk itu. Nah, yang dilarang itu membalas dengan yang lebih. Umpamanya orang ngomongin kita nih, jelek lu, kamu dia mahnya jelek, yang pendek, umpamanya. Nah ini udah jelek, pendek, dia lebih namanya. Itu zalim lagi kita sama dia. Udah mah, jelek lu juga, kan sama jelek, timbangan. Pelit lu juga, jadi berimbang, jangan lebih. Ya gitu. Karena ada orang yang ilmu nih, hebatnya ilmu. Orang yang mencuri duren di ilmuwan, pas dia nyuri itu orang nggak bisa turun sampai 3 hari. Ya ada ilmu begitu tuh, ilmu biar maling itu nggak bisa turun. Naik durian nggak bisa turun 3 hari. Pertanyaannya, zalim nggak itu orang yang melakukan ilmu itu? Nyuri yang mau dia curi durian, berapa sih harganya durian? Dan berapa biji kira-kira dia nyuri? Sementara dia 3 hari 3 malam begini aja mengorbankan anak istrinya, mungkin akhirnya terbengkalai. Berarti itu jadi zalim, melebihi. Nyuri zalim, cuman perlawanan dari kezalimannya itu, pembalasan melebihi kezaliman dia, tidak seimbang, itu jadi zalim lagi. Jadi kalau mau yang seimbang gitu. Nah, yang seimbang. Jelek lu juga. Pelit lu juga. Jangan jelek lu, apalagi lu ya jelek, pendek, banyak utang lagi. Ya. Jadi zalimnya kan balasannya jadi zalim lagi buat kita. Jadi kalau memang mau menuntut hak kita, silahkan dengan cara yang sesuai. Kalaupun membiarkan yang untuk lebih gagah, nah di akhirat aja dah, tagihannya di akhirat, biar nanti buat modal kita surga, ya, gitu ya. Itulah mungkin pengajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kita tutup pengajian kita ini dengan sambil berdoa, dengan sebelumnya Fatihah untuk kebaikan, kesehatan, untuk kelapangan rezeki kita, keberkahan kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita, kelancaran dalam segala yang kita lakukan. Terus untuk guru kita yang sedang dalam perjalanan ke Yaman, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keselamatan sampai tujuan, sampai kembali lagi dengan kita. Ala hadina ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad rahmatullahi wa rahmatullahi 'adada ma fi 'ilmika. Allahumma fil lana warhamna bismillah wa jamil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilayhi min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilman wa qina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.